transaction nonce tadi sudah kita bahas ya. Scalar value equal to the number of transaction sent from this address. Jadi misalnya saya punya alamat A, nonce-nya sudah 100. Artinya saya sudah pernah melakukan 100 kali transaksi entah apa, bebas gitu. Nah, ternyata nonce itu dihitung secara dinamis. Dihitung berapa jumlah transaksi yang sudah pernah terkonfirmasi. Tujuannya ini ketika mengirim 2 transaksi pada waktu yang sama, transaksinya harus berurutan nonce ya. Kemudian mencegah replay attack, tadi sudah kita bahas ya. Gas tadi juga sudah bahas. Gas itu fuel, Ethereum diulang aja, gas is not ether, jadi bukan ethernya. Jadi virtual currency dia sebenarnya. Jadi nanti ada exchange rate-nya, ada gas price ya. Nanti konversinya ke ether nanti pakainya gas price. Tuh. Jadi gas itu dipakai untuk mengontrol jumlah maksimum resources yang kita mau. Jangan sampai kita pakai resources terlalu banyak, kita nggak mau bayar karena terlalu mahal misalnya. Itu jangan. Kita bisa kontrol pakai gas. Nah, kenapa pakai gas? Ini sebenarnya konsep yang agak unik di dalam smart contract atau dalam blockchain. Kalau di Bitcoin kan tidak mengenal namanya gas. Nah, ini dipisah karena gini. Jadi Ether itu kan harganya volatil ya, atau berubah-ubah ya. Seperti halnya kalau di Indonesia harga bensin berubah tapi jarang. Kalau di luar negeri itu satu hari bisa berubah 2 kali atau dalam seminggu bisa berubah 3 kali. Itu umum, ada volatilitas di situ. Nah, kenapa pakai gas? Gas itu sebenarnya ukuran dari resources. Misalnya pada saat perulangan itu butuh berapa gas, pada saat dia menyimpan data itu butuh berapa gas gitu ya. Jadi semuanya bisa dirinci. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Ether, nanti agak repot. Kenapa? Karena Ethernya bisa naik turun. Bisa nanti kalau misalnya jaringannya tinggi, kita harus naikkan Ether. Tapi kan resourcesnya sebenarnya tetap. Untuk mengeksekusi sebuah transaksi kan resource-nya tetap. Misalnya 100.000 gas itu sebenarnya ada pecahannya, ada detailnya. Itu kan nggak berubah. Tapi nanti biaya Ethernya akan berubah kalau misalnya kita mau menaikkan biaya transaksi. Karena kita mau cepat. Nah, jadi dua hal ini kan berbeda. Itulah sebabnya kita menggunakan gas, ada gas price juga. Itu. Jadi resources-nya apa? Bentuknya ada komutasi, ada memori, ada storage. Jadi kalau komutasi ya komutasi misalnya 1+1 aritmatik. Kemudian ada memori, itu adalah temporary storage. Misalnya kita mau membuat array atau array 2 dimensi, kita simpan ke memori, nanti kan kita buang, tidak disimpan di storage atau bisa di memori. Kemudian storage misalnya kita mau menyimpan saldo atau balance dari sebuah token, itu ada di storage. Itu permanen kalau storage. Nah, tadi gas price itu di way atau gigaway ya. Umumnya di gigaway. Kalau di pasaran itu pakainya gigaway. Nanti kita akan lihat gas station. Nah, ini gas station. Nah, ini biasanya gas price-nya nggak kelihatan ya. Biasanya dalam bentuk gigaway ini dia. Untuk cepat legasinya 53 gigaway. Kalau yang mau standar 14 gigaway. Kalau yang low ya pas 14 juga gigaway, 14 gigaway. Gas limit tadi udah kita bahas berapa maksimal gas yang kita sediakan. Kalau transaksi simple atau sederhana, misalnya pembayaran atau transfer Ether itu standarnya 21.000 gas. Kemudian berapa jumlah Ethernya? Ya 21.000 dikali gas price-nya. Kita bisa setting gas price-nya di situ. Tergantung apakah kita mau pakai yang cepat, mau yang standar, atau mau pelan-pelan saja, itu bisa bebas. Kita set di gas price gitu. Nah, kenapa gas itu tidak bisa akurat? Ya karena kondisinya berbeda. Ada perulangan, kadang-kadang kita hanya perlu perulangan 2 kali, 3 kali, 10 kali. Kita tidak bisa tahu sebelumnya karena kita harus menunggu sampai eksekusinya selesai. Nah, jadi sebelum kita melakukan transaksi, itu saldonya harus cukup dulu untuk membayar biaya gas. Kalau saldonya tidak cukup, ya gagal, transaksinya gagal.